Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Di sebuah kota yang ramai, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang wanita bernama Lestari. Ia adalah seorang istri yang setia dan ibu dari seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Raka. Lestari bukan hanya seorang istri yang sabar, tapi juga wanita yang berjuang sejak awal pernikahan untuk membangun rumah tangga bersama suaminya, Reza. Ketika mereka menikah 9 tahun yang lalu, hidup mereka penuh dengan perjuangan. Reza hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Lestari sendiri rela melepaskan pekerjaannya demi mengurus rumah dan anak mereka. Ia percaya bahwa kesuksesan akan datang seiring doa dan kerja keras mereka bersama. Setiap hari, Lestari selalu mendukung Reza. Bahkan ketika mereka harus makan dengan lauk sederhana dan tinggal di rumah kontrakan kecil. Namun, cinta di antara mereka begitu besar, seolah-olah kesulitan itu tidak berarti apa-apa. Waktu berlalu, dan seperti yang diharapkan Lestari, usaha serta kerja keras Reza akhirnya membuahkan hasil. Pria itu naik jabatan, mendapatkan gaji yang lebih besar, dan akhirnya memutuskan untuk merintis bisnis sendiri. Dengan dukungan penuh dari Lestari, bisnis yang awalnya kecil perlahan berkembang pesat. Mereka mulai menikmati kehidupan yang lebih nyaman, pindah ke rumah yang lebih besar, dan memiliki mobil pribadi. Namun, di tengah semua kemewahan itu, sesuatu mulai berubah dalam diri Reza. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Awalnya, Lestari hanya merasa suaminya semakin sibuk. Jika dulu Reza selalu menyempatkan waktu untuk sarapan bersama atau bermain dengan Raka di akhir pekan, kini ia selalu pulang larut malam. Alasannya selalu pekerjaan. Awalnya, Lestari berusaha memahami. Ia tahu bahwa membangun bisnis memang butuh pengorbanan. Namun lambat laun, alasan pekerjaan itu semakin sering dipakai, bahkan untuk menghindari waktu bersama keluarga. Sikap Reza juga mulai berbeda. Ia yang dulu penuh perhatian, kini semakin dingin. Telepon dari Lestari sering tidak diangkat. Pesan yang dikirim hanya dibaca tanpa balasan. Bahkan ketika di rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya dibanding berbicara dengan istri dan anaknya. Suatu hari, saat Lestari sedang membereskan pakaian suaminya, ia menemukan sesuatu yang menggetarkan hatinya. Sebuah tanda, terima pembayaran dari restoran mewah, dengan 2 porsi hidangan mahal. Tanggalnya sama dengan malam di mana Reza mengatakan bahwa ia lembur di kantor. Jantung Lestari berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ia mencoba menenangkan diri, mencari alasan logis di kepalanya. Namun, naluri seorang istri tidak pernah salah. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Sejak saat itu, Lestari mulai lebih waspada. Ia memperhatikan gerak-gerik Reza, mencatat setiap perubahan kecil yang terjadi. Reza semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ia juga semakin rajin membeli pakaian baru, mengenakan parfum yang lebih mahal, dan lebih memperhatikan penampilannya. Lestari merasa ada sesuatu yang janggal. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak kelelahan, namun bukan lelah karena pekerjaan. Ada tatapan gugup di matanya ketika Lestari menyambutnya di pintu. "Mas, kamu dari mana?" tanya Lestari dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Reza menghela napas dan melemparkan kunci mobilnya ke meja. Lembur. Banyak kerjaan. Lestari menatapnya lekat-lekat, mencari tanda kebohongan di wajah suaminya. "Aku tadi telepon kantormu. Katanya kamu sudah keluar sejak sore." Reza terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan nada ketus. "Aku ada meeting di luar." Hati Lestari mencelos.
Ia ingin sekali percaya, ingin sekali mengabaikan semua tanda yang ada. Namun, hatinya berkata lain. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di depan Reza. Tidak kali ini. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Lestari. Ia mulai mencari tahu lebih jauh tentang suaminya. Dengan bantuan seorang teman, ia mendapatkan bukti bahwa Reza sering bertemu dengan seorang wanita bernama Winda. Seorang perempuan muda, cantik, dan karirnya sedang menanjak. Lestari merasa dunianya runtuh. Suaminya, lelaki yang dulu berjuang bersamanya dalam suka dan duka, kini mengkhianatinya. Namun, Lestari bukan wanita yang mudah menyerah. Ia tidak akan menangis dan meratapi nasibnya begitu saja. Jika Reza berpikir bisa meninggalkannya, dan Raka begitu saja setelah mendapatkan segalanya, ia akan memastikan bahwa pria itu menyesali keputusannya. Dengan tekad bulat, Lestari mulai menyusun rencana. Ia diam-diam mengumpulkan bukti perselingkuhan Reza, mendokumentasikan setiap langkah yang diambil suaminya. Ia juga mulai merapikan keuangan rumah tangga, mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ia tidak akan membiarkan dirinya dan anaknya terbuang begitu saja. Suatu malam, ketika Reza pulang, Lestari sudah menunggunya di ruang tamu. Matanya tajam, penuh dengan kemarahan yang selama ini ia pendam. "Mas, kita perlu bicara," ucapnya tegas. Reza, yang sedang melepas dasi, menatap istrinya dengan ekspresi tak sabar. "Apalagi, aku capek, besok saja." "Besok? Atau memang kamu ingin menghindar?" Lestari menyodorkan beberapa foto ke hadapan suaminya. Foto-foto itu menunjukkan Reza bersama Winda di berbagai tempat, restoran, hotel, bahkan saat mereka bergandengan tangan di parkiran. Warna wajah Reza langsung berubah. Matanya membelalak, tangannya gemetar. "Dari mana kamu dapat ini?" Lestari tersenyum sinis. "Apa itu penting?" "Yang jelas, aku sudah tahu semuanya, Mas." Suasana menjadi tegang. Reza membuka mulutnya, mencoba mencari alasan, namun Lestari mengangkat tangannya, menghentikan suaminya sebelum kata-kata kebohongan keluar. "Aku sudah cukup sabar, cukup bertahan. Tapi kalau ini balasanmu setelah semua yang aku lakukan, aku pastikan satu hal, Mas. Kamu akan menyesal." Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu dalam diri istrinya yang tidak pernah ia sadari selama ini. Kekuatan, ketegasan, dan yang paling menakutkan, ketidakpedulian. Lestari bukan lagi istri yang lemah dan bergantung padanya. Ia telah berubah dan itu membuat Reza merasa tidak nyaman. Reza menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua itu hanya salah paham, tapi tatapan Lestari membuatnya lumpuh. Ia tahu, kali ini ia tidak bisa mengelak. "Aku bisa jelaskan," ucapnya dengan suara bergetar. Lestari tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti ejekan, penuh luka yang ia tutupi dengan kemarahan. "Jelaskan apa, Mas? Bahwa perempuan di foto ini hanya teman kerja? Bahwa kalian kebetulan makan malam di restoran mahal? Atau kebetulan juga menginap di hotel yang sama?" Reza terdiam, tak bisa membantah. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba berpikir jernih, tapi semuanya terasa kacau. "Kamu mau apa?" tanyanya akhirnya, suaranya lebih pelan. Lestari berdiri dari sofa, berjalan mendekat. Aku tidak akan berteriak atau menangis seperti perempuan bodoh. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Kamu sudah mengecewakan aku dan anak kita. Dan aku tidak akan tinggal diam." Mata Reza membelalak. "Maksudmu?" Lestari tersenyum dingin. "Aku sudah siapkan semuanya, Mas. Bukti-bukti perselingkuhanmu. Semua transaksi yang kamu lakukan dengan perempuan itu.
semua pesan dan panggilan kalian yang aku dapatkan. Bahkan, aku juga tahu tentang apartemen yang kamu sewa untuknya. Reza terkejut, wajahnya pucat. Kamu menyewa detektif? Aku tidak perlu. Seorang istri yang disakiti punya cara sendiri untuk menemukan kebenaran, jawab Lestari dengan nada tajam. Suasana menjadi semakin mencekam. Reza berjalan mondar-mandir, berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Lestari, aku bisa jelaskan. Ini semua bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah terlambat, Mas, potong Lestari. Kamu pikir aku akan diam saja setelah semua ini? Aku akan pastikan kamu kehilangan segalanya, seperti kamu membuat aku kehilangan kepercayaanku padamu. Reza menggeleng cepat. Tidak, jangan lakukan itu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Demi Raka. Nama anak mereka disebut, tapi kali ini Lestari tidak lagi tersentuh. Demi Raka, jangan munafik, Mas. Kamu bahkan sudah melupakannya sejak lama. Kamu ingat kapan terakhir kali kamu menemaninya bermain? Atau sekadar menanyakan kabarnya? Kamu terlalu sibuk dengan perempuan lain. Reza terdiam. Rasa bersalah mulai merayapi dirinya. Tapi ia terlalu terlambat untuk menyadarinya. Lestari menghela napas panjang, lalu berjalan menuju kamar. Ia mengambil koper yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Ketika kembali ke ruang tamu, Reza terbelalak melihatnya. "Kamu mau pergi?" tanyanya, panik. Lestari mengangguk. "Aku dan Raka akan pergi sementara waktu. Aku butuh menenangkan diri, dan kamu butuh waktu untuk berpikir tentang semua ini." Reza melangkah maju, mencoba meraih tangan Lestari, tapi perempuan itu mundur selangkah. "Jangan sentuh aku, Mas. Aku bukan perempuan bodoh yang bisa kau tipu lagi." Lestari berjalan menuju kamar Raka dan membangunkan anaknya yang masih tertidur. "Sayang, kita akan pergi ke rumah nenek dulu, ya?" Raka mengerjap-ngerjapkan matanya. "Ayah ikut?" Lestari tersenyum lembut, meski hatinya sakit. "Tidak, sayang. Ayah masih ada urusan kerja." Raka terlihat kecewa, tapi ia tidak banyak bertanya. Lestari menggenggam tangannya erat dan membawa koper mereka keluar rumah. Reza hanya bisa menatap mereka pergi tanpa bisa melakukan apapun. Ketika pintu tertutup, Reza jatuh terduduk di sofa. Ia baru menyadari sesuatu. Ia memang sudah memiliki segalanya, harta, bisnis, dan kehidupan yang mewah. Tapi dalam proses itu, ia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Dan ia tidak tahu apakah ia masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Sejak kepergian Lestari dan Raka, rumah yang biasanya hangat terasa dingin dan hampa. Reza duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Biasanya, di jam-jam seperti ini, ia akan disambut dengan senyum lembut Lestari dan tawa riang Raka yang menceritakan kegiatannya di sekolah. Tapi kini, hanya kesunyian yang menyelimuti. Ia mencoba menghubungi Lestari beberapa kali, tapi teleponnya selalu diarahkan ke pesan suara. Pesan-pesan yang ia kirim pun tak pernah mendapat balasan. Dadanya semakin sesak, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut kehilangan keluarganya. Di kantor, Reza mulai kehilangan fokus. Pekerjaan yang biasanya ia tangani dengan mudah kini terasa membebani. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Winda, perempuan yang selama ini menjadi pelariannya, mencoba menghubunginya, tapi ia tak lagi tertarik untuk menjawab. Apa yang dulu terasa mengasyikkan kini tak ada artinya. 3 hari setelah kepergian Lestari, ia memutuskan untuk menemui Raka di sekolah. Ia menunggu di dekat gerbang, berharap bisa melihat putranya meski hanya sebentar. Saat bel berbunyi, anak-anak mulai keluar. Matanya mencari-cari sosok Raka di antara mereka. Ketika akhirnya ia melihat anaknya, hatinya mencelos. Raka berjalan, sambil menunduk ekspresinya muram.
Biasanya bocah itu akan berlari dengan riang saat melihatnya, tapi kali ini tidak. Raka hanya menatapnya sekilas, lalu berjalan lebih cepat menuju mobil ibunya yang sudah menunggu di seberang jalan. Lestari yang sedang menunggu di dalam mobil pun melihatnya. Tatapan mereka bertemu, tapi hanya sekejap sebelum Lestari membuang muka dan melajukan mobilnya pergi. Reza hanya bisa berdiri terpaku, merasakan sakit yang semakin menusuk. Malam harinya, ia kembali mencoba menghubungi Lestari. Kali ini, teleponnya tersambung. "Apalagi, Mas?" Suara Lestari terdengar dingin. "Lestari, tolong beri aku kesempatan bicara. Aku ingin bertemu kalian." Hening sejenak sebelum Lestari menjawab. "Untuk apa, Mas? Untuk meminta maaf? Untuk berjanji bahwa semua akan berubah?" "Aku sadar aku salah." Suara Reza melemah. "Aku kehilangan kendali, aku terbuai. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya, Tari." Lestari tertawa kecil, tapi tak ada kehangatan di sana. "Kenapa sekarang, Mas? Kenapa baru sadar setelah aku pergi? Kenapa baru merasa kehilangan setelah semuanya hancur?" Reza tidak tahu harus menjawab apa. Setiap kata-kata Lestari adalah kebenaran yang pahit. "Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu," kata Reza lirih. Lestari menarik napas panjang. "Seperti dulu?" "Mas, kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Luka ini terlalu dalam. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah," kata Reza dengan penuh tekad. Lestari terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Buktikan dulu, Mas. Tapi jangan berharap aku akan langsung percaya." Sambungan telepon terputus. Reza menatap ponselnya dengan mata kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut kehilangan orang yang paling ia cintai. Dan kali ini, kata-kata saja tidak akan cukup. Ia harus benar-benar berjuang untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan keluarganya kembali. Sejak percakapan itu, Reza mulai berbenah. Ia tahu sekadar meminta maaf tidak akan cukup. Selama ini, ia telah berubah menjadi pria yang terlalu tenggelam dalam kesuksesan, melupakan istri yang selalu mendukungnya dan anak yang selalu menunggunya pulang. Jika ingin mendapatkan mereka kembali, ia harus menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesal. Langkah pertama yang ia ambil adalah memutuskan hubungannya dengan Winda. Tanpa banyak bicara, ia menghubungi perempuan itu dan mengatakan semuanya telah berakhir. Winda sempat tertawa sinis, menganggap Reza hanya merasa bersalah sesaat. "Kau pikir istrimu akan menerimamu kembali setelah semua ini?" Suara Winda terdengar penuh ejekan. Reza menghela napas panjang. "Itu urusanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan menghubungimu lagi. Apartemen itu, kartu kredit, semua fasilitas yang pernah kuberikan, aku cabut semuanya." Nada suara Winda langsung berubah. "Reza, kamu tidak perlu bersikap begini. Aku bisa mengerti kalau kamu butuh waktu." "Aku tidak butuh waktu, Winda. Aku sudah membuat keputusan." Tanpa menunggu jawaban, Reza langsung memutus panggilan. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa seperti dirinya yang dulu. Namun, itu baru awal. Ia tahu Lestari tidak akan mudah percaya. Ia harus berbuat lebih dari sekadar menyingkirkan Winda dari hidupnya. Setiap malam setelah bekerja, ia mulai menyisihkan waktu untuk menulis surat untuk Lestari dan Raka. Ia tahu Lestari mungkin tidak akan mau bertemu dengannya dalam waktu dekat. Jadi ia menulis semua isi hatinya di kertas. Surat-surat itu tidak pernah dikirim. Ia menyimpannya di laci meja, berharap suatu hari nanti bisa menyerahkannya langsung. Selain itu, ia mulai mengubah kebiasaannya. Ia pulang lebih awal dari kantor, meskipun tak ada yang menunggunya di rumah. Ia mencoba memasak makanan sederhana, seperti yang biasa dilakukan Lestari.
Meskipun seringkali rasanya jauh dari harapan, ia juga mulai lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya, sesuatu yang dulu ia abaikan karena kesibukannya. 2 minggu berlalu sejak percakapan terakhirnya dengan Lestari. Hari itu, Reza memberanikan diri untuk mengunjungi rumah mertuanya, tempat Lestari dan Raka sementara tinggal. Saat ia mengetuk pintu, jantungnya berdetak cepat. Pintu terbuka, dan di hadapannya berdiri ibu mertuanya, Bu Siti. Wajah perempuan paruh baya itu tampak dingin. "Ada apa kamu kesini?" tanyanya tanpa basa-basi. "Saya ingin bertemu Lestari dan Raka, Bu." Bu Siti menghela napas, lalu menatapnya tajam. "Kau pikir semudah itu, setelah semua yang kau lakukan?" Reza menunduk. "Saya tahu saya salah, Bu. Saya hanya ingin memperbaiki semuanya." Bu Siti masih ragu. "Kau ingin bertemu Raka?" tanyanya. Matanya mengamati ekspresi Reza. "Iya, Bu. Saya sangat merindukan dia." Bu Siti terdiam sejenak sebelum akhirnya memanggil Raka. Bocah kecil itu muncul dari dalam rumah, mengenakan kaos bergambar superhero kesukaannya. Saat melihat ayahnya berdiri di depan pintu, wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk antara rindu dan kebingungan. "Raka," Reza berlutut agar sejajar dengan putranya. "Kamu sehat, Nak?" Raka mengangguk pelan, tapi tidak langsung berlari ke arahnya seperti biasanya. "Kamu nggak kangen, Ayah?" tanya Reza dengan suara lirih. Raka menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ayah dulu nggak pernah pulang." Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras bagi Reza. Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang menggenang di matanya. "Ayah minta maaf, Nak. Ayah salah." Raka masih diam. Tangannya meremas bagian bawah kaosnya, seperti ragu untuk berkata sesuatu. Lalu tiba-tiba, ia berlari ke dalam rumah lagi, meninggalkan Reza yang masih berlutut di depan pintu. Reza menghela napas. Hatinya sakit melihat anaknya bersikap seperti itu, tapi ia tidak bisa menyalahkan Raka. "Dia masih marah padamu," kata Bu Siti. "Dan Lestari juga." Reza mengangguk. "Saya akan berusaha, Bu." Bu Siti menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, jangan hanya bicara. Buktikan." Reza mengangguk lagi. Ia sadar, perjalanan untuk mendapatkan keluarganya kembali masih panjang. Tapi ia sudah bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan membuat Lestari melihat bahwa ia bukan lagi pria yang sama. Ia akan menunjukkan kepada Raka bahwa ayahnya benar-benar mencintainya. Dan ia akan memastikan bahwa di akhir semua ini, keluarganya tetap utuh. Sejak pertemuannya dengan Raka, Reza semakin bertekad untuk memperbaiki semuanya. Ia sadar bahwa kepercayaan yang telah rusak tidak akan bisa kembali dalam semalam. Maka, ia memilih untuk membuktikan semuanya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Setiap akhir pekan, ia datang ke rumah mertuanya, berharap bisa bertemu dengan Raka meski hanya sebentar. Kadang-kadang, ia hanya berdiri di luar pagar, menunggu sampai Raka mau keluar. Kadang-kadang, bocah itu hanya melirik sekilas dari jendela sebelum kembali masuk. Tapi ada satu hal yang pasti, ia tidak menyerah. Lestari masih bersikap dingin padanya. Jika mereka kebetulan bertemu, perempuan itu hanya mengangguk singkat atau sekadar membalas dengan jawaban seperlunya. Tapi meskipun begitu, Reza tetap bertahan. Suatu hari, ia datang dengan membawa bola sepak kesukaan Raka. Ia ingat betapa anaknya selalu memintanya untuk bermain bersama. Tapi dulu ia selalu sibuk dengan pekerjaannya, atau memilih menghabiskan waktu di luar rumah. Ketika ia tiba di rumah mertuanya, Raka sedang bermain di halaman. Bocah itu menoleh saat melihatnya, tapi tidak langsung mendekat. "Ayah bawakan sesuatu," kata Reza,
mencoba tersenyum sambil menunjukkan bola di tangannya. Raka menatap bola itu sejenak, lalu melirik ibunya yang berdiri di beranda. Lestari tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap anaknya dengan ekspresi netral. Perlahan, Raka berjalan mendekat. Ia tidak langsung mengambil bola itu, hanya menatap ayahnya dengan mata penuh pertanyaan. "Kamu masih suka main bola, kan?" tanya Reza dengan suara pelan. Raka mengangguk, lalu, dengan sedikit ragu, ia menerima bola itu. Ia membolak-balik bola di tangannya, seperti sedang memastikan sesuatu. "Terima kasih," katanya akhirnya, meski suaranya hampir tak terdengar. Hati Reza mencelos. Itu pertama kalinya Raka berbicara padanya sejak kepergian mereka. "Kapan-kapan kita main bareng ya?" ujar Reza penuh harap. Raka tidak menjawab, tapi ia tidak juga menolak. Bocah itu berlari kecil ke arah halaman dan mulai menendang bola ke tembok. Reza berdiri di tempatnya, mengamati dengan mata berkaca-kaca. Dari beranda, Lestari memperhatikan mereka. Ia tidak berkata apa-apa, tapi untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi setajam biasanya. Hari demi hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, hubungan Reza dengan Raka mulai membaik. Bocah itu mulai mau berbicara dengannya, meskipun masih dengan sikap hati-hati. Kadang-kadang, ia bahkan membiarkan ayahnya menemaninya bermain. Namun, dengan Lestari, semuanya masih jauh dari kata membaik. Suatu malam, Reza memberanikan diri untuk mengirim pesan. "Reza, aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Aku tidak akan memaksa, tapi bisakah kita bertemu berdua? Aku ingin bicara." Tidak ada balasan. Reza menunggu beberapa menit, lalu menghela napas. Mungkin Lestari masih belum siap. Tapi, beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar. Lestari. Besok pukul 7 malam. Kafe di dekat rumah ibu. Reza terkejut sekaligus lega. Ini pertama kalinya Lestari setuju untuk bertemu dengannya sejak ia pergi. Keesokan, harinya ia datang lebih awal ke kafe itu. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Lestari masuk. Perempuan itu tampak sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Anggun, tenang, dan penuh wibawa. Tanpa berkata apa-apa, Lestari duduk di kursi di hadapannya. Ia menatap Reza dengan ekspresi datar. "Jadi, apa yang mau kamu bicarakan?" tanyanya. Langsung ke inti. Reza menarik napas dalam. "Aku ingin meminta maaf. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku ingin menebus semuanya." Lestari tersenyum kecil, tapi ada kepahitan di sana. "Kamu ingin menebus semuanya setelah semua yang terjadi, Mas. Setelah aku dan Raka terluka. Aku tahu aku terlambat menyadari semuanya," kata Reza lirih. "Aku terlalu sibuk dengan ambisiku. Aku lupa siapa yang selalu ada di sampingku selama ini. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, Tari. Aku ingin keluargaku kembali." Lestari mengaduk kopinya perlahan. "Kamu bilang kamu ingin menebus semuanya. Bagaimana caranya, Mas?" Reza menelan ludah. "Aku tidak akan memaksamu untuk percaya padaku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan terus berusaha. Aku sudah meninggalkan Winda. Aku sudah memutus semua hubungan dengannya." Lestari terdiam sejenak. "Seharusnya kamu tidak pernah membiarkan dia masuk ke dalam hidupmu sejak awal, Mas." "Aku tahu," jawab Reza, suaranya bergetar. "Aku bodoh, aku serakah. Aku pikir uang dan kesuksesan adalah segalanya. Tapi aku salah. Semua itu tidak ada artinya tanpa kalian." Lestari menatapnya lama. "Kamu bilang ingin keluarga kita kembali. Tapi apakah kamu siap jika aku tidak bisa mencintaimu seperti dulu?" Reza merasakan dadanya mencelos. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Ia terlalu fokus pada keinginannya untuk memperbaiki semuanya
hingga lupa mempertanyakan apakah Lestari masih ingin dirinya kembali. "Aku tidak meminta untuk langsung diterima kembali," katanya pelan. "Aku hanya ingin kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami dan ayah yang lebih baik." Lestari menutup matanya sejenak, lalu menghela napas. "Aku tidak bisa menjanjikan apapun, Mas. Luka ini terlalu dalam. Tapi kalau kamu benar-benar ingin membuktikan sesuatu, buktikan dengan waktu. Bukan hanya sekarang, tapi seterusnya." Reza mengangguk. "Aku akan melakukannya, Tari." Malam itu, mereka berpisah tanpa kepastian. Tapi Reza tahu, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari usahanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan istri dan anaknya. Dan kali ini, ia tidak akan gagal lagi. Sejak pertemuan itu, Reza semakin gencar menunjukkan usahanya. Ia tidak ingin hanya berkata-kata tanpa bukti. Setiap tindakan kecilnya ia lakukan dengan penuh kesungguhan, berharap suatu saat Lestari bisa melihat ketulusannya. Ia mulai mengubah pola hidupnya. Jika dulu ia sibuk dengan pekerjaannya hingga larut malam, kini ia selalu pulang tepat waktu. Bahkan, di kantor, ia lebih banyak mendelegasikan tugasnya kepada tim agar bisa memiliki lebih banyak waktu untuk Raka. Suatu sore, ia kembali datang ke rumah mertuanya. Kali ini, ia membawa setumpuk buku cerita yang dulu sering ia bacakan untuk Raka sebelum tidur. Bocah itu menyambutnya dengan tatapan penuh pertimbangan, tapi akhirnya menerima buku itu dan membiarkan Reza duduk di sampingnya. "Ayah dulu selalu bacain Raka buku sebelum tidur," gumam Raka sambil membuka halaman pertama. Reza tersenyum. "Iya, dan ayah ingin melakukannya lagi kalau Raka mau." Raka tidak langsung menjawab. Ia menggigit bibirnya, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Tapi di sini aja, sama ibu juga." Hati Reza terasa hangat. Itu mungkin bukan pernyataan bahwa ia sudah sepenuhnya dimaafkan, tapi setidaknya itu adalah langkah maju. Lestari yang sejak tadi duduk di teras hanya diam, memperhatikan interaksi mereka dengan tatapan penuh arti. Tidak ada komentar, tapi juga tidak ada penolakan. Malam itu, Reza akhirnya bisa duduk di ruang keluarga bersama anaknya, membacakan dongeng seperti yang dulu sering ia lakukan. Saat ia menutup buku dan melihat Raka sudah tertidur, ia merasa hatinya semakin mantap untuk terus berusaha. Beberapa bulan berlalu dan sedikit demi sedikit Lestari mulai melunak. Ia memang belum sepenuhnya menerima Reza kembali, tapi setidaknya ia tidak lagi menghindarinya. Suatu malam, ketika Reza mengantar Raka pulang setelah bermain bersama, ia mendapati Lestari duduk di beranda, menatap langit malam. Reza ragu sejenak, sebelum akhirnya duduk di kursi kosong di sampingnya. "Kamu kelihatan capek," ujar Reza pelan. Lestari tersenyum tipis. "Banyak pekerjaan di kantor." Reza menatapnya. "Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja." Lestari menoleh padanya, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Dulu kamu nggak pernah menawarkan bantuan seperti ini." Reza tersenyum kecut. "Dulu aku bodoh. Aku terlalu sibuk mengejar hal yang salah." Hening sejenak, hanya ada suara jangkrik di sekitar mereka. "Aku nggak bisa langsung percaya, Mas," kata Lestari akhirnya. "Tapi aku lihat usahamu. Aku lihat perubahanmu." Reza merasakan dadanya menghangat. "Aku nggak akan berhenti, Tari. Aku akan terus berusaha, seberapa lama pun yang kamu butuhkan." Lestari tidak menjawab, tapi kali ini ia tidak menghindari tatapan Reza. Dan bagi Reza, itu sudah cukup. Untuk saat ini. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan, dan ia bersumpah kali ini ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu lagi. Hari-hari berlalu dengan penuh kehati-hatian. Reza terus menunjukkan perubahan tanpa mengharapkan sesuatu yang instan.
Ia tahu bahwa Lestari masih ragu, bahwa luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh dalam hitungan bulan. Tapi ia juga tahu, selama ia tidak menyerah, harapan itu tetap ada. Setiap akhir pekan, ia menemani Raka bermain. Kadang mereka ke taman, kadang sekadar bermain di halaman rumah ibu mertuanya. Ia menikmati setiap momen itu, meskipun masih ada batas yang terasa. Raka sudah mulai terbiasa dengan kehadirannya, tapi bocah itu belum sepenuhnya menunjukkan kemesraan seperti dulu. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Lestari tidak lagi menolaknya mentah-mentah. Jika dulu Lestari bahkan tak mau bicara dengannya, kini mereka sudah mulai bisa berbicara tanpa rasa canggung yang berlebihan. Bahkan, ada hari-hari di mana mereka bisa berbincang tentang Raka, tentang pekerjaan, atau sekadar hal-hal ringan lainnya. Suatu sore Reza datang menjemput Raka dari sekolah. Itu adalah pertama kalinya ia melakukannya sejak mereka berpisah. Ketika ia tiba, Raka tampak sedikit kaget, tapi tidak menolak. "Ayah jemput Raka hari ini," kata Reza sambil tersenyum. Raka menatapnya sesaat, lalu mengangguk. "Ibu bilang ayah, boleh jemput aku." Hati Reza kembali menghangat. Itu berarti Lestari sudah mulai memberinya ruang. Dalam perjalanan pulang, Reza memperhatikan Raka dari kaca spion. Bocah itu tampak memandangi jalanan dengan tatapan kosong. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Reza lembut. Raka menggigit bibirnya, lalu berkata pelan. "Di sekolah teman-teman tanya, kenapa aku nggak tinggal sama ayah lagi?" Reza terdiam. Hatinya terasa berat mendengar itu. "Kamu jawab apa?" tanyanya hati-hati. "Aku bilang, ayah dulu sibuk, jadi aku tinggal sama ibu." Reza merasakan matanya panas. Ia mengangguk pelan. "Ayah minta maaf ya, Nak. Ayah dulu memang sibuk, terlalu sibuk sampai lupa kalau yang paling penting adalah kamu dan ibu." Raka menunduk, lalu berbisik, "Teman-teman bilang, kalau orang tua pisah, mereka nggak bisa bareng lagi." Reza menarik napas panjang. Ia ingin menjawab dengan hati-hati. "Ayah dan ibu masih berusaha, Nak. Tapi satu hal yang pasti, ayah nggak akan ninggalin kamu lagi." Raka menatapnya sesaat, lalu mengangguk. Meski tanpa kata, Reza bisa merasakan bahwa anaknya masih berharap. Ketika mereka sampai di rumah, Lestari sudah menunggu di depan pintu. Raka langsung turun dan berlari masuk. Reza berjalan mendekat, ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku jemput Raka tadi. Dia cerita sesuatu." Lestari menatapnya. "Apa?" Dia bilang teman-temannya bertanya kenapa dia nggak tinggal bersamaku. Lestari terdiam. Ia menunduk, lalu menghela napas. "Aku tahu ini pasti berat untuknya. Aku selalu berusaha menjelaskan dengan baik, tapi dia masih kecil. Sulit baginya untuk memahami semuanya." Reza mengangguk. "Aku ingin dia tahu bahwa aku akan selalu ada untuknya, Tari. Aku nggak mau dia merasa kehilangan sosok ayah." Lestari menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku bisa lihat usahamu, Mas, dan aku menghargainya." Reza menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya. "Tapi aku masih butuh waktu." Reza tersenyum kecil. Ia paham. Ia tidak akan mendesak. "Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan," katanya lembut. "Aku akan tetap di sini." Lestari tidak menjawab, tapi tatapannya kali ini lebih lembut. Dan bagi Reza, itu adalah sinyal bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia tahu, mungkin butuh berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk mengembalikan semuanya seperti dulu, tapi ia tidak akan menyerah. Karena kini, ia tahu apa yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkannya pergi. Hari-hari berlalu, dan Reza semakin membuktikan dirinya sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab.
Raka pun perlahan semakin dekat dengannya. Meski terkadang bocah itu masih terlihat berhati-hati. Lestari juga mulai lebih terbuka, meskipun ia tetap menjaga jarak. Namun, Reza tidak keberatan. Ia sadar semuanya butuh waktu. Suatu hari Raka berulang tahun. Biasanya, Lestari hanya merayakannya sederhana di rumah bersama keluarga terdekat. Tapi kali ini, Raka meminta sesuatu yang berbeda. Aku mau ulang tahunku dirayakan sama ayah dan ibu, ucap Raka pelan saat makan malam di rumah neneknya. Lestari terkejut, begitu juga dengan Reza. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya menatap putra mereka. Kamu mau ayah juga ada di sana? Tanya Lestari, memastikan. Raka mengangguk mantap. Aku mau ulang tahunku kayak dulu, ayah, ibu, dan aku bareng-bareng. Reza merasakan hatinya mencelos. Ia menatap Lestari dengan penuh harap. Perempuan itu terlihat berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, jawabnya pelan. Reza ingin bersorak, tapi ia menahan diri. Ini bukan berarti Lestari menerimanya kembali, tapi setidaknya ini adalah langkah besar. Hari ulang tahun Raka tiba. Mereka mengadakan pesta kecil di rumah, hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat Raka. Reza membantu menyiapkan semuanya, bahkan membelikan kue ulang tahun kesukaan anaknya. Saat lilin dinyalakan, Raka berdiri di tengah antara Reza dan Lestari, menggenggam tangan mereka berdua. Aku senang, bisik Raka sebelum meniup lilinnya. Saat itu, Reza dan Lestari bertatapan. Ada sesuatu di mata Lestari yang sulit dijelaskan. Setelah tamu-tamu pulang dan Raka sudah tidur, Reza membantu merapikan ruangan. Lestari berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Kamu kelihatan banyak berpikir, ujar Reza hati-hati. Lestari menghela napas. Aku hanya memikirkan semuanya. Reza menatapnya lekat-lekat. Aku tahu butuh waktu, Tari. Aku nggak mau memaksa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan tetap di sini. Aku nggak akan pergi lagi. Lestari menatapnya, lalu tersenyum tipis. Aku lihat usahamu, Mas. Aku lihat semuanya. Aku juga merasa perubahanmu tulus. Reza menahan napas. Tapi aku masih takut. Lanjut Lestari. Takut kalau nanti kamu berubah lagi. Kalau semua ini hanya sementara. Aku bersumpah, Tari, kata Reza dengan suara serak. Aku nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Hening sejenak. Lalu perlahan, Lestari berkata, aku nggak tahu apakah aku bisa mencintaimu seperti dulu, tapi aku mau mencoba lagi. Reza menatapnya tak percaya. Kamu mau mencoba lagi? Lestari mengangguk pelan. Untuk Raka, untuk keluarga kita. Reza merasakan matanya panas. Ia ingin memeluk Lestari, tapi ia menahan diri. Ia tahu semuanya butuh proses. Tapi mendengar kata-kata itu saja sudah lebih dari cukup baginya. Aku nggak akan mengecewakanmu lagi, bisiknya. Lestari tersenyum kecil. Buktikan, Mas. Dan Reza bertekad, kali ini ia akan membuktikan segalanya. Beberapa bulan setelah keputusan Lestari untuk mencoba kembali, hubungan mereka mulai berubah perlahan-lahan. Meski masih ada jarak, kini mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, bukan hanya untuk Raka, tetapi juga sebagai dua orang yang dulu pernah saling mencintai. Setiap malam, Reza selalu menyempatkan diri mengantar Raka tidur. Kadang, setelah bocah itu tertidur, ia dan Lestari duduk di ruang tamu, berbicara tentang banyak hal. Ada hari-hari di mana mereka bisa tertawa bersama, mengenang masa lalu yang indah, tapi ada juga hari di mana mereka hanya duduk diam, menikmati kehadiran satu sama lain tanpa perlu banyak bicara. Suatu malam, setelah Raka tertidur, Reza menemukan Lestari duduk di teras rumah, menatap langit malam. Ia membawa 2 cangkir teh,
dan menyerahkan salah satunya kepada Lestari. "Terima kasih," ujar Lestari pelan. Reza duduk di sampingnya, menyesap tehnya perlahan. "Aku tahu ini belum mudah untukmu, Tari. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk ada di sini." Lestari menatap cangkir di tangannya. "Aku dulu berpikir, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu," gumamnya. "Aku merasa begitu marah, begitu sakit hati. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku percaya." Reza menunduk. Ia tahu betapa dalam luka yang ia tinggalkan. "Tapi melihatmu sekarang, aku tahu kamu berusaha. Aku tahu kamu tulus," lanjut Lestari. "Aku hanya takut, Mas. Aku takut jika aku membuka hatiku lagi, aku akan terluka untuk kedua kalinya." Reza menghela napas. "Aku paham, Tari. Aku nggak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu, kali ini aku benar-benar akan menjaga keluargaku. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Lestari menoleh padanya, menatap dalam-dalam. "Bagaimana aku bisa percaya?" Reza menatapnya balik, lalu berkata dengan suara penuh ketulusan, "Beri aku waktu untuk membuktikannya. Aku nggak akan meminta maaf terus-menerus tanpa tindakan. Aku akan menunjukkan bahwa aku layak untuk kamu percaya lagi." Lestari terdiam, lalu mengangguk pelan. "Baiklah." Seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu tumbuh kembali sedikit demi sedikit. Mereka mulai pergi bersama lebih sering. Bukan hanya sebagai orang tua Raka, tetapi juga sebagai dua orang yang berusaha memperbaiki hubungan mereka. Hingga suatu hari, saat mereka pulang dari perjalanan kecil keluar kota bersama Raka, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Malam itu, setelah menidurkan Raka, Reza kembali ke ruang tamu dan menemukan Lestari berdiri di depan rak buku, memegang album foto lama mereka. "Kamu ingat ini?" tanya Lestari sambil menunjukkan foto pernikahan. Mereka Reza tersenyum. "Tentu saja, hari terbaik dalam hidupku." Lestari menatapnya lama. "Masih ingat janji yang kamu buat waktu itu?" Reza mengangguk. "Aku janji akan selalu mencintai dan melindungimu, apapun yang terjadi." Lestari tersenyum kecil, lalu menghela napas. "Aku ingin percaya lagi, Mas. Aku ingin mencoba lagi, bukan hanya untuk Raka, tapi juga untuk kita." Reza merasa dadanya menghangat. Ia mendekat, tapi tetap menjaga jarak, membiarkan Lestari mengambil langkah pertama. "Apa itu berarti? Kamu mau menerimaku kembali?" tanyanya hati-hati. Lestari menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk. "Ya, aku ingin kita mulai lagi dari awal." Reza tidak bisa menahan lagi perasaannya. Ia menarik Lestari ke dalam pelukannya, merasakan tubuh wanita itu yang dulu begitu ia rindukan. "Terima kasih, Tari," bisiknya. "Aku janji, aku nggak akan mengecewakanmu lagi." Lestari tersenyum dalam pelukan Reza. "Aku harap begitu, Mas. Jangan buat aku menyesal lagi." Dan kali ini Reza bertekad, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan keduanya. Karena ia tahu, cinta yang tulus selalu layak diperjuangkan.